Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Citra Puspitaningrum, absen 15 dari 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Padangan. Video ini berisi penggalan novel sejarah berjudul Bumi Manusia karya Pramoedya Anantathur. Bumi Manusia adalah salah satu karya terbesar yang pernah dibuat oleh penulis Indonesia kelahiran Blora, Pramoedya Anantathur. Selanjutnya disebut Pram. Novel setebal 354 halaman ini diterbitkan pertama kali pada 1980 oleh Hasta Mitra. Novel Bumi Manusia diterbitkan pada 1980 dan dijadikan film pada 2019. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Mawar Eva Dejong, Sheina Febrianti, dan diramaikan banyak aktor kawakan Indonesia seperti Doni Damara, Kelly Tandiono, dan Christian Sugiono. Diceritakan bahwa Minke adalah seorang pribumi muda yang berbakat dan bersekolah di HBS atau siswa menengah atas dengan pengantar bahasa Belanda. Minke adalah salah satunya orang Indonesia di antara siswa Belanda mendapat kesempatan dari pemerintah kolonial untuk bersekolah di sana karena ia keturunan priai. Minke juga banyak bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah anak totok Belanda atau Eropa dan campuran totok dengan pribumi Indonesia. Sahabat pribadinya sendiri, Jean Marais, adalah seorang totok berkebangsaan Perancis yang pernah menjadi serdadu Kompeni dan kehilangan salah satu kakinya. Jean yang sebetulnya humanis itu terpaksa menjadi serdadu karena kemiskinannya. Di medan perang, ia kemudian justru menikahi seorang wanita. Di medan perang, ia kemudian justru menikahi seorang wanita Aceh dan memiliki putri cantik bernama Mai Syarah. Sayangnya, istrinya meninggal dunia. Jean pun hanya bisa bertahan hidup sebagai pelukis pesanan di Hindia Belanda. Minke kerap membantunya mencarikan pesanan untuk sahabatnya itu. Hidup di antara kalangan Indonesia, Minke merasa tak ada masalah dengan hal tersebut. Ia dibesarkan dari keluarga priai Jawa dan bisa menggunakan bahasa Belanda dengan fasih. Meski demikian, ia sadar ia hanya seorang Englander. Bagaimanapun juga, ia tidak sekeren para Indo dan Totok. Minke adalah seorang pengagum kecantikan. Tak tanggung-tanggung, ia jatuh hati pada Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Sifat Minke yang mudah jatuh hati pada wanita ini diketahui teman-temannya, tak terkecuali Surov. Surov adalah orang Indonesia yang sangat rasis. Ia sangat membanggakan dirinya yang punya darah Eropa. Suatu hari, ia ditantang Surov menaklukkan hati wanita yang konon lebih cantik dari Sri Ratu Belanda. Tantangan pun bersambut. Minke mau diajak ke rumah seorang pribumi simpanan Belanda bernama Nyai Ontosoroh. Di rumah tersebutlah Minke bertemu dengan wanita yang konon luar biasa cantik itu. Ia adalah Annelies, bungsu dari Nyai Ontosoroh dan adik dari Robert Mellema. Begitu melihat Annelies pada pandangan pertama, Minke sudah tak bisa berkata apa-apa. Tapi Minke tak hanya terpedaya oleh kecantikan Annelies. Menurutnya, keluarga Nyai Ontosoroh alias Sanikem sangatlah unik. Nyai Ontosoroh tampil sebagai wanita super cerdas. Dia tak seperti nyai-nyai atau simpanan Belanda kebanyakan. Anaknya Annelies juga unik. Meski luar biasa, ia tak punya teman Indonesia dan Totok karena berhenti sekolah. Mentalnya pun seperti bocah karena sejak kecil harus membantu ibunya di perusahaan tanpa pergaulan dengan kawan-kawan seumurnya. Abangnya Robert Mellema sangat mengesankan.
Meski yang ini kesannya negatif, tapi setidaknya Robert tak mengerikan Herman Malema atau sang kepala keluarga yang begitu jijik ada pribumi seperti Minke yang masuk ke dalam rumahnya. Herman Malema bahkan mengumpati Minke dengan sebutan monyet. Untungnya, Nyai Antasara memberanikan diri membela Minke. Ini adalah tindakan luar biasa mengingat biasanya seorang nyai pribumi tunduk di bawah totok Belanda. Seiring berjalan waktu, Minke dan Annelies saling jatuh cinta. Tapi Minke tak menyangka bahwa Annelies menjadi sangat bergantung padanya. Ia terus disurati agar kembali ke rumah Nyai untuk tinggal bersama. Pernah juga, Annelies sakit parah setelah lama tak melihat Minke. Dia dipaksa berkunjung ke rumah orang tuanya. Minke mau saja sebetulnya tinggal bersama Annelies, tapi tinggal di rumah seorang nyai yang membuatnya kena stigma buruk di masyarakat. Seorang nyai atau simpanan Belanda dianggap sebagai wanita perayu yang mesum. Minke pun pernah berpandangan demikian. Untungnya ia ditegur oleh sahabatnya, Jean Marais. Berlakulah adil sejak dalam pikiran. Begitu pesan Jean pada Minke. Minke pun kembali menginap di Wonokromo, rumah Annelies. Sambil terus bersekolah di HBS, ia sendiri sudah mulai menulis untuk koran-koran. Sebagai pribumi, Minke banyak dipuji karena mampu menulis Belanda dengan sangat baik. Tapi sayangnya, banyak temannya yang berdarah Eropa sinis padanya. Mereka merasa keeropaan mereka tersakiti karena ada pribumi yang prestasinya lebih baik. Pelan-pelan, Minke juga mulai paham kenapa Annelies begitu tergantung dan ringkih. Annelies pernah diperkosa abangnya sendiri. Traumanya membekas terus bertahun-tahun kemudian. Apalagi Annelies tak pernah menceritakan kejadian itu kecuali pada Minke seorang. Dari Wonokromo, sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba terdengar. Tuan Herman Malema meninggal dunia. Selepas itu datang lagi sebuah kabar menggemparkan. Nyai mendapat surat dari anak kandung Malema di Belanda bernama Insinyur Maurits Malema. Maurits adalah anak sah Herman Malema dengan Amelia Malema Hammers. Maurits menuntut seluruh kekayaan perusahaan yang dimiliki Herman Malema yang selama ini dibesarkan Nyai Antasara. Bukan itu saja, ia minta hak asuh atas Annelies untuk dibawa ke Belanda. Tuntutan Maurits diajukan ke pengadilan. Nyai bersikukuh melawan meski mereka tahu bahwa mereka akan kalah. Pasalnya sederhana, tak ada pribumi yang bisa melawan Belanda, apalagi yang totok meskipun perusahaan Malema tersebut dibesarkan oleh Nyai Antasara. Tapi akhirnya pengadilan memutuskan untuk menyerahkannya pada Maurits. Annelies dan Robert diberi bagian, tapi Robert telah pergi dan hak asuhan diminta Maurits. Alasannya jelas supaya seluruh harta Herman Malema jatuh ke tangan Maurits. Di tengah kasus ini, Minke dengan setia berada dan membantu Nyai maupun Annelies. Ia pun banyak terpal gosip memalukan. Misalnya, ia mendapat stigma buruk akibat serumah dengan simpanan Belanda. Ia pun rajin membalas dengan artikel-artikel buatan sendiri yang dikirim ke surat kabar langganannya dan surat kabar Melayu milik Kommer. Tapi akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah atas tuduhan membahayakan gadis-gadis sekolah. Sebab Minke dianggap masuk dengan Nyai Antasara. Temannya, Robert Surov, adalah salah satu orang yang dibalik gosip murahan ini. Meski gejolakan demi gejolakan dialami, Minke akhirnya memutuskan menikah dengan Annelies. Ia ingin membuktikan bahwa stigma yang menempel padanya tidak benar. Ia juga ingin menahan Anne supaya tidak dibawa ke Belanda dengan menikahinya. Sayangnya,
Minke harus kembali menelan pil pahit. Pengadilan bersikukuh segera membawa An ke Belanda. Nyai Antasara dan Minke mencari berbagai cara untuk mencegah hal ini. Bahkan teman-teman Darsam sudah berjaga-jaga di depan rumah Nyai dengan membawa celurit. Tapi aparat kolonial tetap memaksa membawa An. Kerusuhan pun pecah dengan iringan takbir dari pasukan Madura. Pihak Belanda memenangkan kerusuhan dan Annelies pun terpaksa pergi dari rumahnya. Mereka kalah. Tak bisa dipungkiri bahwa Nyai maupun Minke kalah. Tapi Nyai menghibur Minke bahwa mereka sudah mencoba melawan. Kita sudah melawan, sehormat-hormatnya.